Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا مما يستمعون القول ويتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. سادة الحبائب الشرفاء، سعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. ونخص بالذكر إمام الأكبر الجبهة الدفاعية الإسلامية الدكتور الحبيب محمد رزق بن حسين شهاب حافظه الله تعالى ورعاه ومتعنا الله بطول حياته شريفة وحافظه الله تعالى آمين يا رب العالمين. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Hikam Imamul Haddad. Kita masih melanjutkan hikmah yang kemarin, karena kemarin kita baru selesai juzuk yang pertama berbicara tentang kejujuran. Maka untuk mengingat sedikit, kita bacakan kembali matan yang dibawa oleh Imamul Haddad. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وصل إلى أن قال لولا العلامات لادعى كل أحد ما ليس عنده ولكن بالعلامات والأمارات يفرق بين الصادق والكاذب. Beliau menekankan pentingnya tanda-tanda untuk kita mampu membedakan mana kejujuran, mana kedustaan. Baik ini sifatnya menilai diri sendiri atau kita menilai orang lain. Artinya menilai orang lain, orang-orang yang memiliki posisi penting untuk kehidupan bermasyarakat maupun untuk kehidupan banyak orang. Maka beliau menekankan laulal alamat, kalau bukan karena tanda-tanda, ladda'a kullu ahadin ma laisa indahu. Niscaya kalau tidak ada standarisasi tanda-tanda, maka siapapun dapat mengaku-ngaku, oh saya jujur, oh saya merupakan orang yang suci, oh saya orang yang dekat dengan Allah dan lain sebagainya. Kalau tidak ada tanda-tanda, siapapun dia bisa mengaku. Kalau bukan karena bukti, siapapun bisa mengklaim. Walakin bil alamati wal amarat, akan tetapi dengan tanda-tanda dan dengan bukti-bukti yufarriqu bainas shadiq wal kadzib. Dengan tanda dan bukti untuk kita mampu membedakan. Jadi tujuan dari hikmah ini bagaimana kita mampu bisa membedakan mana sih yang shadiq, mana yang kadzib. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang apa sih makna shadiq, apa sih makna kejujuran. Nah, saat ini kita lanjutkan pembahasan bahwa kejujuran itu memiliki latar belakang, memiliki motivasi. Kenapa seseorang bisa berlaku atau bersikap jujur? Ad-dawa'is sidq. Apa itu latar belakang kejujuran? Para ulama mengatakan faktor utama seseorang berlaku jujur ketika dia betul-betul menggunakan akal sebagaimana mestinya. Artinya menggunakan logika berfikirnya dengan baik dan benar. Dikatakan al-aqlu, akal itu senantiasa mujibun li qubhil kadhbi la siyama idza lam yajlib naf'an wa lam yadfa' darara. Akal itu selalu akan berpikir
mana yang memberikan manfaat dan mana yang menjauhkan dari madarat. Itu logika akal yang fitrah, yang normal. Artinya akal selalu ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat dan dia akan menjauhkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apalagi kalau dia mengetahui sesuatu ini enggak memberikan manfaat sedikit pun dan juga tidak memberikan atau justru malah menarik daripada madarat. Wal aqlu yad'u ila fi'li ma kana mustahsanan. Intinya akal akan senantiasa mendorong kita melakukan perbuatan yang mendapatkan kebaikan. Wa yamna' min ityani ma kana mustaqbahan, dan akan mencegah untuk melakukan sesuatu yang buruk. Tapi logika saja enggak cukup. Kenapa? Karena terkadang logika kita ini tertutupi dengan hawa nafsu sehingga membawa yang baik itu buat dirinya, belum tentu baik untuk agama. Sehingga faktor kedua seorang untuk bisa jujur adalah dengan agama. Ad-dinul warid bittiba'i sidqi wa hadhril kadzib. Karena terkadang akal mengatakan sesuatu ini baik, tapi ternyata syariat mengatakan itu tidak baik. Artinya terkadang akal itu akan menggunakan berbagai macam instrumen yang dia miliki untuk menghalalkan segala sesuatu sehingga dia mampu seakan-akan dia jujur, padahal pada hakikatnya adalah kebohongan. Sehingga akal saja tidak cukup. Dorongan untuk seorang bisa berlaku jujur harus betul-betul menjalankan daripada agama. Lianna syara' la yajuzu an yarida bi irkhasi ma khatara aw ma hadarahu al-aql. Bal qad jaa syar'u zaidan ala maqtadahu al-aql. Karena akal itu kita terbatas. Logika kita itu terbatas. Sedangkan syariat yang diturunkan oleh Allah yang menciptakan manusia tanpa batas. Artinya mengetahui apa yang paling terbaik untuk hambanya. Min hadhril kadzib. Karena akal itu kalau dibiarkan dia akan berlaku liar, sehingga dia mesti diikat dengan agama, sehingga agama menjadi faktor kedua untuk mendorong seseorang senantiasa berlaku jujur. Yang ketiga, al-muru'ah, yaitu harga diri. Orang yang punya harga diri, dia akan sangat menjauhkan daripada sikap berbohong. Dia akan senantiasa menjaga kejujuran. Dengan kejujuran dia akan mendorong dirinya mencegah daripada kebohongan, ba'ithatun 'ala sidq, sehingga mendorong dirinya sendiri untuk senantiasa bersikap jujur. Li'annaha qad tamna' man fa'ala ma kana mustaqrahan fa'ula man fa'ala ma kana mustaqbahan. Karena muru'ah harga diri itu akan senantiasa menjaga dirinya daripada sikap mendapatkan tekanan. Kalau diri seseorang, orang biasanya kalau punya harga diri dia enggak mau untuk dia disuruh-suruh. Dia nggak mau untuk terbawa dengan suatu kondisi yang dia merasa dalam keadaan tertekan. Kalau dalam keadaan tertekan aja dia nggak akan mau karena harga dirinya, apalagi melakukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang hina, sesuatu yang nista seperti kedustaan. Artinya orang yang tidak bisa menjaga dirinya dalam kejujuran, artinya senantiasa berbohong, berarti dia tidak memiliki harga diri. Yang keempat, hubbus tsana wal ishtihar bisidq. Salah satu cara kita untuk mendapatkan motivasi untuk berlaku jujur, kita harus memiliki kecondongan untuk pingin mendapatkan dikenal sebagai orang yang jujur. Itu bukan suatu hal yang ria, justru ini merupakan satu motivasi yang baik untuk dilakukan oleh seseorang. Dikatakan hubbus tsana wal ishtihar bisidq hatta la yuraddu alaihi qaulun. Dia niatnya biar kenapa dikenal sebagai orang yang jujur, sehingga ucapannya enggak ditolak sama orang. Wala yalhaqu nadam, sehingga dia tidak merasa menyesal. Karena orang banyak berpikir, kalau kita jujur-jujur banget nanti juga bakal banyak kesulitan. Justru dengan dia berlaku jujur, saya kenapa jujur? Saya tujuannya adalah untuk tidak mendapatkan penyesalan, sehingga ucapan saya pun tidak akan pernah ditolak oleh orang lain. Waqad qala ba'dul bulagha, sebagian para ahli sastrawan mengatakan, liyakun marji'uka ilal haqqi wa manza'uka ila sidq, fal haqqu aqwa mu'inin was sidqu afdalu qarin. Dikatakan, jadikanlah kebenaran itu adalah marja'mu, tempat rujukanmu, wa manza'uka ila sidq, dan kecondongan dirimu, condongkanlah dirimu terhadap segala berbau kejujuran. Fal haqqu aqwa mu'inin, karena kebenaran itu akan menjadi petunjuk yang terbaik. Kadang orang mengatakan, saya mendingan bohong aja lah. Kalau saya bohong, nanti saya akan terlepas daripada kesulitan yang saya khawatirkan. Jadi dia menganggap bahwa kebohongan itu adalah penyelamat dia. Justru sebaliknya, kejujuran itu adalah aqwa mu'inin, sekuat-kuatnya petunjuk.
Makanya kenapa imam besar kita sering ngedorong kalau kita berjuang dalam media sosial, berjuang dengan kejujuran. Ketika kita berjuang dengan kejujuran, aqwa mu'in, itu adalah sekuat-kuatnya petunjuk dalam perjuangan. Wasidqu afdalu qarin, dan sebaik-baiknya teman adalah kejujuran. Ketika kita berteman senantiasa dengan kejujuran, kita tidak akan pernah merasa rugi, kita tidak akan pernah merasa dibohongi dengan kejujuran tersebut. Maka enggak heran ba'du syu'ara mengatakan awwit lisanak qaula sidqi tahdha bihi, innal lisana lima awatta mu'tad, muwakkalun bitaqadi ma sananta lahu fil khairi wasyarri fanzur kaifa tartad. Awit lisanak, biasain lisan kita untuk senantiasa berkata jujur. Tahdha bihi, niscaya engkau akan beruntung dengan kejujuran tersebut. Innal lisan lima awatta mu'tad, karena lisan ini dengan bagaimana kita sering membiasakan untuk berkata jujur, maka lisan ini akan biasa jujur. Kalau lisan ini dibiasain bohong, maka lisan ini akan terbiasa bohong. Muwakkilun bitaqadi ma sanantu lahu, karena lisan ini nih seakan-akan dia menjadi wakil kebiasaan yang sering dilakukan. Kalau dia sering membiasakan dirinya untuk berbohong, ya nih lisan gampang enteng untuk berbohong. Nih kalau lisan ini dibiasakan untuk jujur, jujur nggak akan berat buat dia. Fil khairi wa syarri fanzur kaifa tarda. Maka dalam keadaan baik, lisan ini akan mudah dalam keadaan baik. Orang kadang bagaimana kita lihat riwayat Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar kalau tidak salah, saking biasanya zikir sampai masuk kamar mandi ditekan mulutnya untuk tidak berzikir. Saking biasanya. Artinya apa? Semakin kita membiasakan jujur, maka jujur tidak akan berat di hadapan kita. Tapi ketika seorang sering mudah dia berbohong, maka mudah berbohong itu menjadi satu hal yang ringan. Seakan-akan dia tidak merasa bersalah dalam terhadap hal tersebut. Artinya menyukai untuk mendapatkan label sebagai orang yang jujur adalah sesuatu motivasi untuk mendorong kita bersikap jujur. Apa sih keuntungan daripada fadilah keutamaan jujur itu? Qala Dhunan al-Misri mengatakan as-sidqu sayfullah ma wada'a ala syai'in illa qata'ah. Jujur adalah sayfullah, pedangnya Allah. Maka enggak heran bagaimana saat ini alhamdulillah Allah selalu memberikan kemenangan kita saat perang-perang di media sosial. Kenapa? Karena kita senantiasa taat dengan komando imam besar untuk jujur dalam perjuangan. Sehingga kejujuran dalam perjuangan kita di media sosial menjadi pedang-pedangnya Allah. Sesungguhnya yang menangin kita bukan media-media kita, tapi Allah lah yang memberikan kemenangan kita. Kenapa? Karena kita berpegang dengan kejujuran, insya Allah. Kemudian juga dikatakan alaika bisidq haitsu takhaf annahu yadurruk fa innahu yanfa'uk wa da'il kadhib haitsu tara annahu yanfa'uk fa innahu yadurruk. Ingat, jujur itu memberi manfaat kepadamu. Sekalipun seakan-akan kau berpikir jika kau jujur kau akan merasakan kerugian. Ingat, dimanapun kalian dalam keadaan jujur, jujur akan membawa manfaat untuk dirimu. Fadilah yang ketiga, idza talabta Allah bisidq a'taka mir'atan tubsiru fiha kulli syai' min ajaibid dunya wal akhirah. Dengan kejujuran, ketika kita mengharap kepada Allah dengan kejujuran, berjuang untuk Allah dengan kejujuran, niscaya kejujuran itu akan Allah lipat gandakan, akan Allah berikan pandangan jalan yang akan menyinari daripada kehidupan kita dan akan memberikan ajaibid dunya wal akhirah, keanehan-keanehan, kekuasaan-kekuasaan yang begitu luar biasa, baik yang sifatnya kita terima di dunia maupun di akhirat kelak. Yang keempat, waqala Ahmad ibn Khadrawih, man arada an yakuna Allah ta'ala ma'ahu falyuzim sidqa fa inna Allah ta'ala qal inna Allah ma'as sadiqin. Fadilah yang sangat-sangat luar biasa bagi orang yang bersikap berlaku jujur adalah dia senantiasa bersama Allah. Ketika kita bersama dengan Allah, niscaya kita akan selalu mendapatkan kemenangan dari segala apa yang kita mendapatkan kesulitan. Nah, terus pertanyaannya bagaimana? Salah satu cara yang mudah untuk kita berusaha untuk mampu bersikap jujur. Khala Ahmad ibn Asim al-Antaqi mengatakan, "Idza jalastum ahlas sidqi fajalisuhum bis-sidq fa innahum jawasisul qulub yadkhuluna fi qulubikum wa yukhrijuna minha min haitsu la tahussun." Bagaimana cara kita bisa menjadi orang yang jujur? Duduklah sama orang-orang yang jujur. Makanya kenapa kita suruh datang ke tempat ulama, ke para tokoh-tokoh kita, tidak lain tidak bukan adalah untuk kita dapat hal-hal yang baik lewat mereka. Walaupun kita nggak mengatakan apapun, walaupun kita tidak memberikan apapun, duduknya kita di majelis ilmu dengan melihat para ulama-ulama yang istiqamah, yang betul-betul ikhlas di jalan Allah, itu memberikan faidah gulbiyah. Hati kita mendapatkan siraman rohani. Dulu banyak para ulama, mereka datang ke majelis taklim bukan mau belajar aja.
Dia datang cuma mau ngelihat syekhnya. Dia ngelihat syekhnya sudah cukup, dia pulang. Kenapa? Dengan nazarah, dengan duduk, ada junud, ada tentara-tentara Allah yang mengirimkan siraman-siraman rohani, baik yang kita sadari ataupun tidak. Artinya duduknya kita di majelis ilmu dengan orang-orang yang baik, dengan para ulama-ulama yang istiqamah, itu akan memberikan efek secara tidak langsung bagi kehidupan kita, terutama bagi kita. Dalam kitab Zuhud, Ahmad ibn Hanbal mengatakan, riwayat an Abi Musa qal, jalisus sidq mithlul attar illam yusibka abaka min rihihi. Ketika dikatakan jalisus sidq, duduklah, sering-sering duduklah dengan orang-orang yang jujur. Kenapa? Karena duduknya kita dengan orang jujur sama aja kayak kita duduk dengan attar, orang yang senantiasa memberikan minyak wangi, sehingga walaupun kita nggak dapat minyak wanginya, kita mendapatkan aroma dari wangi tersebut. Artinya apa? Inilah yang bagaimana kita lihat Nabi SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu kalau mau tahu agamanya, lihat aja agama orang-orang di sekitarnya. Kita kalau mau nilai seseorang, bisa kita lihat dari orang yang duduk di sekitarnya. Karena orang baik duduk, dia akan memberikan efek baik. Begitupun juga orang buruk, ketika duduk dia akan memberikan efek buruk. Makanya kenapa para imam besar kita dengan para ulama senantiasa mendorong bagaimana dalam pertarungan politik kita pada tahun 2019 ini, kita harus memenangkan partai-partai yang mendukung ulama, yang senantiasa setia dengan komando ulama. Kenapa? Ini kan yang kita pilih presiden. Gak ada urusannya kalau soal presiden, bukan urusan legislatif. Ya, ini presiden tapi didukung oleh partai-partai yang mendukung penista agama. Kalau duduk saja bisa memberikan pengaruh, baik langsung secara tidak langsung, apalagi seseorang yang diusung, yang dia akan menjadi daripada orang-orang partai yang akan diusung, yang akan membawa agenda-agenda partai mereka. Sehingga pendukung atau orang yang ada di sekitar bukan perkara yang sederhana, tapi dia memberikan pengaruh. Karena duduk saja bisa memberikan pengaruh, apalagi memberikan ada hubungan yang satu dengan yang lainnya. Itu menjadi salah satu cara bagaimana kita bisa jujur. Artinya kalau kita masih sulit, sering-sering hadir dalam majelis-majelis ilmu yang dihadiri oleh para alim ulama, terutama orang-orang syiban kita yang masih banyak di Indonesia saat ini, hadir, ziarahi, duduk bersama mereka. Duduknya kita akan mendapatkan siraman rohani baik langsung maupun tidak langsung. Nah, setelah kita mengetahui tentang kejujuran, perlu kita mengenali tentang kebohongan. Apa itu bohong? Al-kadhibu huwa al-ikhbaru an syai'i bi khilafi ma huwa alaih. Mengabarkan sesuatu tidak sesuai dengan faktanya. Artinya menginformasikan sesuatu di luar daripada fakta yang ada. Wa qad dhamma al-kadhibina wa la'anahum. Qala 'azza man qa'il qutila al-kharrasun. Dalam surat Az-Dzurriyyat ayat 10, yakni lu'ina al-kadzdzabun wa man adzlama mimman iftara 'ala Allahi al-kadhib wa huwa yud'a ila al-islami wallahu la yahdi al-qaumadh dhalimin. Bahwasanya orang-orang yang bagaimana dalam surat Az-Dzurriyyat ini ayat 10, Allah Subhanahu wa taala memberikan laknatnya kepada orang-orang yang berbohong, yang menzalimi terhadap apa-apa yang telah Allah turunkan kepadanya. Wa huwa yud'a ilal Islam. Dia menyuruhkan kepada Islam. La yahdil qaumadh dhalimin. Tapi ingat, Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Wa ruwiya an ba'd at-tabi'in annahu qala i'lam anna as-sidqa zainul awliya wa anna al-kadhiba alamatul ashqiya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ketahuilah, kejujuran itu adalah zainul aulia. Jujur adalah perhiasannya para aulia. Wal kadhib alamatul ashqiya. Dan kebohongan adalah tanda-tanda orang bajingan, tanda-tanda orang-orang yang akan di akhir hayatnya mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Abdullah ala kullin yutwal mu'minuna illa ala al-khiyanah wal kadhibi fala tajidul mu'min khainan wala kadhiban. Dalam riwayat dikatakan manusia itu Allah ciptakan dengan berbagai karakter. Ada yang pemberani, ada yang tidak pemberani, ada yang dermawan, ada yang bakhil, macam-macam. Tapi dua yang tidak merupakan karakter asli dari seorang manusia, khainan wala kadziban. Tidak berkhianat dan pembohong. Berkhianat dan pembohong merupakan bukan karakter asli seorang manusia. Artinya khianat dan dusta adalah unsur yang bukan fitrah dari seorang manusia yang Allah fitrahkan kepada hambanya. Qala Abu Bakr As-Siddiq, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba mujanibul iman.
Hati-hati dengan kedustaan, karena sesungguhnya dusta menjauhkan daripada keimanan. Semakin banyak kita berdusta, semakin tipislah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Bohong, dusta juga ada motivasinya. Orang biasanya berdusta itu tujuannya adalah ijtilabun naf'i wastidfa'ud dzurr. Tujuannya adalah untuk mengambil manfaat dan menjauhi daripada madarat. Sehingga orang karena ketakutan, karena ingin memperoleh manfaat, dia lebih memilih untuk berdusta dibanding daripada berlaku jujur, karena tujuannya untuk memperoleh manfaat dan menjauhi dari madarat yang dia takuti. Fayara anal kadhiba aslam, karena dia menganggap bahwasanya kebohongan itu lebih menyelamatkan dirinya. Istishfafan lit-tama', dan terkadang bohong itu juga untuk memenuhi tamaknya. Karena dia tamak terhadap sesuatu, sehingga ketamakan itulah mendorong dia untuk menghalalkan berbagai cara, termasuk untuk berdusta. Dan salah satu penyebab seseorang suka berbohong, ini mungkin yang sering kita kerjakan juga, terkadang untuk kita memperindah ungkapan, untuk kita menghidupkan suasana, musta'dzaban wa kalamuhu mustadhrafan. Kadang kita kalau lagi ngobrol biar asyik, kita tambah-tambahin, dibumbu-bumbuin, sehingga menyebabkan dorongan kita untuk berbohong, tujuannya untuk memperindah kita punya ucapan saat kita berbicara dan lain sebagainya. Makanya kata Jahith mengatakan, la yakdzib ahadun qattu illa lisigari gadri nafsihi indahu. Biasanya orang kalau berbohong itu dikatakan la yakdzib ahadun qatt, tidak akan pernah berbohong seseorang pun kecuali lisigari qadri nafsihi indahu, karena dia merasa dirinya lemah, karena dia ada punya kekurangan, dia tutupi kekurangannya dengan cara berbohong. Sekarang ada nggak yang begitu? Ada tidak? Di tahun politik nih, yang nggak ada diada-adain, nggak ada kebakaran hutan gambut dibilang nggak ada kebakaran. Kemudian dikatakan bahwasanya ada penggusuran, dikatakan gantinya ganti untung, ternyata gantinya ganti buntung. Betul? Banyak hal. Kenapa dia berbohong? Tidak lain tidak bukan karena lisigari qadri nafsi indah. Dia tahu dia itu kecil, dia tuh lemah, sehingga dia tutupi kelemahannya dengan kebohongan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian hal-hal yang mendorong juga terjadinya pendustaan, bahwasanya orang kalau sudah dia berdusta sehingga dia menjadi adah, menjadi satu kebiasaan. Dan dikatakan al-adah tab'un thanin, itu adalah merupakan tabiat kedua yang seakan-akan kalau sudah terbiasa melakukan kedustaan, dia akan melekat dalam dirinya. Seperti tadi kita katakan, dia tidak akan pernah merasa berat lagi dalam berdusta. Man istahla ridha al-kadhibi asira filtamuhu. Orang kalau udah kebiasaan dia berdusta, udah merasa manis dengan kedustaan tersebut, maka sulit buat dia untuk disapih dari kedustaan tersebut. Kayak seorang anak kecil udah kebiasaan menyusu dengan ibunya, kalau dia nggak disapih setelah 2 tahun, sampai gede sampai tua bangkotan dia akan menyusu. Sama halnya kebohongan dalam lisan kita, kalau kita tidak menahannya, maka kebohongan itu akan melekat dan menjadi darah daging dalam kehidupan kita. La yalzamul kadzdzab syai'un illa ghalaba alaih. Ingat, tidak akan menyertai orang yang senantiasa berdusta kecuali ghalaba alaih, niscaya dia akan mendapatkan kekalahan. Artinya siapapun yang berlaku kedustaan, dia akan mendapatkan kekalahan, baik kekalahan itu di dunia maupun di akhirat kelak. Makanya imam besar sering terus senantiasa mendorong kita dalam berjuang hindari kedustaan, karena di balik kedustaan terdapat ancaman kekalahan. Kemudian dawail kadzib yang lainnya, mungkin untuk menyikat waktu kita lanjutkan saja. Nah, ini poin yang ingin disampaikan oleh Imamul Haddad. Fadlut tafriq baina sidq wal kadzib. Apa keutamaan yang akan kita peroleh kita mampu membedakan mana orang yang jujur, mana orang yang berdusta. Bahwasanya ketika kita mampu membedakan mana jujur, mana kebohongan, kita akan mendapatkan thamratul hikmah, dan al-hikmah ra'sul akhlaqil hasanah. Ketika kita bisa membedakan mana sikap kita yang jujur, mana sikap kita yang bohong, itu akan mendorong kita untuk berlaku, berbuat baik, sehingga melahirkan hal-hal yang baik. Karena dengan memperoleh hikmah dan ilmu tersebut akan melahirkan akhlaqul hasanah, sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan memang
dalam berlaku jujur ada jujur-jujur yang dilarang. Seperti apa? Jujur seperti ghibah, ngomongin orang. Walaupun itu benar, itu kejujuran yang dilarang. Wan namimah, ngadu domba. Mengadu domba antara orang dengan kejujuran, itu juga dilarang. Wassi'ayah, dan melakukan upaya untuk memperbesar daripada pertarungan satu sama lainnya. Walaupun yang diungkapkan itu jujur, tapi kejujuran tersebut mendapatkan madarat. Jadi dikatakan, i'lam anna min as-sidqi ma yaqumu maqamal kadhib fil qubhi wal ma'arrah wa yazidu alaihi fil adha wal madarrah. Ada riwayat-riwayat dari Nabi SAW yang menekankan kejujuran yang dilarang, kejujuran yang dapat mengadu domba, kejujuran yang dapat membuat rasa sakit hati kepada orang yang lainnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini ada hal yang menarik. Saat ini kan lagi rame perkara masalah kafir. Mungkin nanti akan lebih panjang lebar oleh Habib Hanif dibahas. Tapi ada sedikit yang berkaitan dengan pembahasan kita hari ini. Dari pembahasan yang kita dengar, bahwasanya ada kutipan dari beberapa tokoh mereka yang dikutip juga dari situs resmi mereka. Mereka mengutip bahwasanya hasil bahsul masail mereka itu salah satu rujukannya adalah piagam Madinahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia sampai mengutip daripada salah satu pasal. Nah, sebelum kita membahas kutipan tersebut, jadi saya akan membahas tentang mustalah al-kufur fid daulah. Sebelumnya kita kenalin dulu apa sih yang dimaksud dengan piagam Madinah. Sebelum adanya Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah, saat itu tidak ada satu negara pun di atas muka bumi ini yang memiliki sistem yang tertata rapi. Saat itu sistem kekerajaan sudah merajalela. Semua pakar, tokoh yang berkecimpung dalam politik mengatakan tidak ada negara hukum yang ada saat itu sebelum adanya hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota suci Madinah, saat itu Nabi dengan syariat Nabi Muhammad SAW membentuk sebuah negara yang mana menurut pakar politik mengatakan negara hukum atau daulah al-qanuniyah pertama di muka bumi ini adalah negeri yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena satu-satunya daulah yang taat dengan hukum adalah negara yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi membuat rancangan negara bahwa negara menjadikan hukum sebagai satu-satunya rujukan di dalam menjalankan daripada struktur negara. Dan apa undang-undang yang dibangun? Dibuatlah Sahifatin Madinah atau Constitution of Madinah yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah ini adalah dustur madani, merupakan pasal-pasal perundang-undangan yang Nabi susun sendiri, yang tersusun dari 52 pasal, di mana 25 pasal berisi perkara mengatur hubungan antara muhajirin dengan ansor dengan para orang-orang yang beriman yang ada di dalamnya. 27 pasal yang lainnya berbicara tentang hubungan muslim dengan non-muslim, dengan Yahudi, dengan Nasara yang ada di sana. Dan ini disepakati pada tahun 623 Masehi. Nah, kenapa perlu ini saya angkat? Karena mereka menjadikan salah satunya bahwa kenapa dibedakan antara menyebutkan bahwa kafir tidak boleh disebutkan tapi diganti dengan non-muslim. Karena ini kan urusan kenegaraan, maka kita jawab dengan urusan kenegaraan. Ini Nabi berbicara sebagai seorang pimpinan negara, dan saat itu negara Madinah atau negara Islam yang dibangun oleh Nabi Muhammad mendapatkan pengakuan bahwa negeri inilah negeri yang sangat-sangat modern, yang menunjukkan negeri yang taat dengan hukum. Yang istilah kalau kita bahasa saat ini di Indonesia, negeri yang taat dengan hukum, atau ini negeri-negeri hukum. Kan mereka selalu mendorong, oh kita kan bukan negeri Islam, kita ini negeri hukum. Ya, negeri yang dibangun oleh Nabi Muhammad, seluruh pakar politik mengatakan ini adalah negeri hukum pertama yang ada di atas muka bumi. Jadi saat itu Nabi ketika membuat Piagam Madinah sebagai seorang pimpinan negara, artinya ini adalah tasarrufnya Nabi Muhammad fid daulah dalam soal siasah. Dia mengutip bahwasanya dia Piagam Madinah kan, Nabi Muhammad dalam pasal pertama mengatakan innahum ummatun wahidah min dunin nas. Bahwasanya pasal 1 mengatakan sesungguhnya mereka adalah satu umat. Bahwasanya muhajirin, ansor, kalangan Yahudi, Nasara, mereka umat yang satu. Dia kutip pasal ini, saudara. Ya, betul pasal ini ada. Tapi dia lupa. Dia nggak jujur dalam mengutip.
Dilihat dong pasal 14. Di situ Nabi sebut istilah kafir. Nabi sebut dalam pasalnya, bukan hanya sekedar dalam hubungan antara pemimpin dengan negara, dimasukin dalam label undang-undang. Apa kata Nabi? Wala yaqtul mu'minun mu'minan fi kafirin wala yansuru kafiran ala mu'minin. Dalam pasal 14 Nabi katakan seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya antara membunuh kafir. Tidak boleh pula orang beriman membunuh orang kafir untuk membunuh orang beriman. Nabi gunakan istilah kafir dalam undang-undang. Mereka seakan-akan mengatakan bahwasanya dengan mengucapkan kafir, mereka sampai mengatakan salah satu ungkapan, dia katakan bahwasanya istilah kafir itu ada tendensius teologis yang seakan-akan mendiskriminatifkan kelompok yang lainnya. Saudara, dianggap bahwa ungkapan ini adalah ungkapan yang tidak bijak. Saya mau tanya, siapa manusia di muka bumi ini yang lebih bijak dari Nabi Muhammad SAW? Nggak ada, saudara. Nabi paling bijak. Makanya para ulama dalam ulama usul fikih membedakan tasarruf Nabi ketika seorang Nabi dan Rasul, mana tasarruf Nabi sebagai Raisud Daulah. Saat ini Nabi sedang membentuk undang-undang dan Nabi tidak segan menggunakan istilah kafir dalam undang-undangnya. Dan terbukti bahwasanya negeri Madinah saat itu negeri yang sangat-sangat maju, yang menjadi rujukan seluruh tokoh-tokoh politik untuk menilai mana negeri yang berdaulah, negeri yang taat dengan hukumnya. Artinya apa, saudara? Kita menjawab dengan sisi ini menunjukkan bahwasanya ini tasarruf Nabi dalam kenegaraan. Nabi tidak menjauhkan istilah kekafiran. Bahkan kalau mau dibandingin situasinya, situasi kenegaraan zaman Nabi sama zaman sekarang, karena ada yang juga ngangkat pendapatnya Syekh Yusuf Qaradawi yang mengatakan bahwasanya ya ini kan suasana di Indonesia ini bukan negeri Islam. Kemudian antara muslim dan kafir ini ada sedikit kesenjangan, khawatir akan ada konflik. Kalau mau dibandingin saat itu jauh lebih mencekam saat itu, saudara. Saat itu kemungkinan perang itu besar kok. Tapi Nabi tidak pernah tedeng-aling. Nabi tetap mengulahkan istilah kafir. Bahwa istilah kafir itu juga tidak tendensius. Istilah yang sangat-sangat lembut sebagaimana dijelaskan oleh Habib Hanif nanti, saudara. Dan yang menarik juga dalam kitab Irsyadus Syari, Syekh Hasyim Asy'ari mengucapkan dalam salah satu makalahnya, beliau menulis di halaman 32 sampai 35. Jadi beliau arahkan mawaidh ini kepada para ulama yang ada di Jawa dan ulama-ulama maupun orang awam yang ada di sekitar beliau saat itu. Beliau katakan faqad balagani anna bainakum ilal an ishtighalin naril fitani wal munaza'ati fata'ammaltu sabab dhalik fa idza huwa ma alayhi ahlu hadha zaman min annahum baddalu wa ghayyaru kitab Allah wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam. Syekh Hasyim Asy'ari mengingatkan, saudara, bahwasanya di zaman beliau saat itu sedang ada fitnah yang besar. Adanya pertempuran satu sama lainnya. Pertempuran dalam pemikiran yang bisa menyebabkan adanya konflik. Beliau katakan sebab terjadinya konflik di tengah masyarakat itu adalah karena adanya upaya mengubah hukum Allah di dalam Al-Quran dan mengubah sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi saat ini secara singkat makalah ini berbicara tentang bagaimana saat itu perkara furu'iyah, gara-gara enggak maulid, gara-gara masalah kunut, akhirnya terjadi pertikaian satu sama lainnya. Nah, beliau mengingatkan satu poin penting dan ini mahalun yang ingin kita bicarakan. Beliau mengungkapkan, ya ayuhan nas, wahai para ulama, wahai para orang awam, wahai para murid-muridku, bainakumul kuffar qad mala'u biqa'al bilad faman intasaba minkum lil bahthi ma'ahum wal i'tina bil irsyadihim. Daripada kalian pada ribut satu sama lainnya, di antara kalian ini ada kufar, ada orang-orang kafir, qad mala'u biqa'al bilad, yang sudah memenuhi negeri Indonesia. Kenapa kita katakan negeri Indonesia? Al bilad di sini alif lam lil ahad, menunjukkan bahwasanya bilad yang dimaksud, daerah yang dimaksud adalah Indonesia. Imam Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menggunakan kalimat al-kuffar. Beliau tidak segan-segan. Kalau andai kata ini dalam ranah dakwah, dakwah itu mesti lembut. Kalau menganggap menyebut kufar ini adalah sesuatu yang tendensius, maka Syekh Hasyim Asy'ari tidak akan menggunakan ini, saudara. Kalau dalam dakwah yang harus lembut saja, beliau tetap menggunakan kalimat ini, apalagi dalam soal kenegaraan. Artinya permasalahan istilah kafir
ini adalah perkara yang tidak merupakan satu hal yang perlu dipeributkan, sehingga nggak heran kenapa para tokoh ini mulai berpikir ada yang aneh dengan hasil keputusan ini. Sehingga tidak heran kalau ada yang mencurigai seakan-akan ini adalah bentuk satu skematik yang akan dibangun, yang seakan-akan ini mungkin lanjutan daripada kegagalan mereka di pemilu DKI Jakarta. Artinya kalau bahasa anak sekarang gagal move on, masih baper, masih kebawa perasaan, sehingga membuat sebagaimana langkah ke depan ini untuk menyiapkan, sehingga dibuatlah keputusan-keputusan seperti ini yang seakan-akan berbenturan dengan hal yang sudah disepakati oleh agama kita. Artinya bagaimana kita tetap istiqamah di bawah komando imam besar untuk senantiasa taat dengan komando para habaib kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.